Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah dari kesamaan negara-negara di Asia Tenggara. Tidak hanya letak geografis, tapi juga budaya hingga persamaan sejarah. Selain Thailand, negara-negara anggota ASEAN pernah dijajah oleh negara lain. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan dari perwakilan 5 negara yang disebut Deklarasi Bangkok. Wakil dari kelima negaranya adalah yang pertama Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Thanat Koman dari Thailand, dan yang keempat Narcisco Ramos dari Filipina. Yang kelima S. Rajaratnam dari Singapura. Selanjutnya adalah tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat bagi berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Prinsip-prinsip dasar ASEAN dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas, wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua yaitu berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional. Yang ketiga yaitu menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Yang keempat yaitu ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa. Yang kelima, tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN. Yang keenam, menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan. Yang ketujuh, konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Yang ke-8, menghormati kebebasan dasar, promosi, dan perlindungan hak asasi manusia dan pemajuan keadilan sosial. Yang ke-10, menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional yang disetujui oleh negara anggota ASEAN. Yang ke-11, tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan termasuk penggunaan wilayahnya dan dikejar oleh negara anggota ASEAN atau non-ASEAN, negara atau faktor non-negara yang mengancam kedaulatan, integritas, wilayah atau kestabilan politik dan ekonomi ASEAN negara-negara anggota. Yang ke-12, menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Yang ke-13, sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan keluar, inklusif, dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, yang ke-14, kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integritas ekonomi regional dan dorongan ekonomi pasar. Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan subversif atau koersif pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima,
menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang keenam, kerjasama efektif antar anggota. Di sini saya akan menjelaskan makna bendera ASEAN. Simbolisme lambang ASEAN tercantum dalam piagam ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Putih melambangkan kesucian dan kuning melambangkan kemakmuran. 10 batang padi mewakili 10 negara anggota ASEAN. Warna bendera biru, merah, putih, dan kuning merupakan warna-warna yang digunakan dalam bendera nasional seluruh negara anggota ASEAN. Terima kasih. Saya akan membahas tentang anggota ASEAN. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara anggota, yaitu yang pertama Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang beribu kota Jakarta. Kota Jakarta ini juga menjadi kantor sekretariat ASEAN. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak mencapai 267 juta orang. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki wilayah negara terpisah, yaitu Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Yang ketiga ada Thailand. Negara kerajaan konstitusional yang beribu kota di Bangkok, menjadi negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Jumlah penduduk Thailand mencapai 66 juta orang. Yang keempat ada Filipina. Filipina salah satu negara ASEAN yang berbentuk kepulauan selain Indonesia adalah Filipina. Jumlah penduduk negara yang beribu kota Manila ini mencapai 109 juta orang. Yang kelima ada Singapura. Jumlah penduduk negara Singapura hanya 5,7 juta. Namun, Singapura menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat. Yang keenam ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang memiliki jumlah penduduknya hanya 499.000 orang. Yang ketujuh ada Vietnam. Vietnam ini berada di daratan Asia dan menjadi salah satu negara ASEAN dengan penduduk terbanyak. Jumlahnya 96,2 juta orang. Yang kedelapan ada Laos. Laos merupakan negara yang beribu kota di Vientiane. Posisinya terjepit di antara Thailand, Cina, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Laos yang berpenduduk hanya 7 juta jiwa ini memang tidak memiliki laut. Laos negara ASEAN, salah satu negara ASEAN yang tidak memiliki laut. Yang kesembilan ada Myanmar. Negara beribu kota di Yangon atau dikenal dengan juga nama Rangon. Jumlah penduduknya mencapai 53 juta orang. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Kamboja. Bentuk negara ini adalah monarki konstitusional, adalah negara yang mempunyai raja dan perdana menteri. Negara ini sempat mengalami masalah politik yang pelik, sehingga keanggotaan ASEAN sempat tertunda. Selanjutnya ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya ASEAN bagi negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam sumber daya maupun kebutuhan lain yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Yang kedua, mempermudah memperoleh pinjaman dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang keempat, saling bertukar sumber daya manusia yang ahli di dalam bidangnya. Yang kelima, memperoleh fasilitas untuk pembangunan. Untuk mencapai tujuannya, ASEAN dan negara-negara anggotanya tentunya saling bekerja sama. Ada beberapa bentuk kerjasama di dalam ASEAN, seperti kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. 1. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral Subvan. Subvan adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencangkup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas. 2. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC. 3. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.
Zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone adalah sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang ini, negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. 3. Penyelenggaraan proyek industri. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas atau yang biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. 5. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. 1. Bidang pembangunan sosial. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan. 7. Pertukaran budaya, seni, dan juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. 5 manfaat kerjasama ASEAN yang saling menguntungkan. Yang pertama, memperbesar luang lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya membuat lapangan pekerjaan dalam satu negara akan semakin sempit. Dan jika tidak ada solusi, angka pengangguran akan semakin bertambah. Namun, dengan adanya kerjasama ASEAN ini, peluang untuk bekerja di negara lainnya yang tergabung dalam organisasi tersebut akan terbuka, sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Dengan cara ini, angka pengangguran dapat ditekan sehingga kestabilan ekonomi dapat terjaga. Yang kedua, ada meningkatkan devisa negara. Kerjasama antara negara ASEAN akan melibatkan banyak aspek, dari mulai kegiatan ekspor-impor hingga perekrutan tenaga kerja antar negara, sehingga kegiatan tersebut akan meningkatkan devisa negara. Dengan ini, pendapatan kas negara akan bertambah, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada memperluas pasar hasil produksi. Setiap negara tentu akan menghasilkan beragam produk dalam jasa, baik dengan skala kecil maupun besar. Namun, dengan persaingan pasar domestik tersebut menyebabkan hasil produksi tidak dapat terjual dengan cepat. Namun, dengan kerjasama ASEAN ini, peluang untuk mengekspor barang dan jasa akan terbuka lebar, karena jangkauan pasar yang lebih luas hingga ke negara lain. Dampaknya, hasil produksi akan lebih cepat habis dan mendorong untuk menghasilkan produksi lebih banyak. Dengan demikian, pendapatan juga akan meningkat seiring meluasnya pasar target. Yang keempat, ada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski setiap negara dapat menyediakan kebutuhan dalam negeri, namun dengan pertambahan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat. Untuk itu, kita perlu mengimpor sejumlah produk yang dibutuhkan. Dan ini akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama ASEAN. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri bisa kita dapatkan dari luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor-impor. Dan dengan ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terjamin dan stabil. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di setiap negara dapat saling menutupi kebutuhan antara negara yang tergabung dalam ASEAN. Dengan ini, sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dikelola dengan lebih baik untuk mensejahterakan lebih banyak penduduk. Itulah manfaat kerjasama ASEAN yang dapat saling menguntungkan. Dan tentu saja dengan ini setidaknya dapat mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, karena kerjasama tersebut akan saling melengkapi kebutuhan negara masing-masing.